Saya tidak mau ucapkan apa semua, yang jelas dialognya dialog rileks saja. Akhirnya terungkap IPW bongkar percakapan dengan dua anggota DPR, mati-matian bela Verdi Sambo. Nah, beberapa orang itu karena menyangkut di kantor saya dan mitra kerja saya. Dan pokoknya ada dua orang yang mempengaruhi saya, yang satu anggota DPR ya, itu menurut saya yang mempengaruhi, yang satu tuh dari kepolisian ya. Saya ambil namanya. Ada beberapa lagi orang anggota DPR. Nah di situ saya tidak sebut. Dua orang yang menurut saya mempengaruhi, satu orang tidak. Perkara yang menewaskan Brigadir Joshua alias Brigadir J terus memasuki babak baru. Sejumlah fakta terungkap membuat kasus ini semakin terang. Verdi Sambo telah mengakui dialah dalang dari pembunuhan Brigadir J dan siap bertanggung jawab. Sebelum skenario Sambo terungkap, ada banyak pihak yang membela Verdi Sambo karena mengakui tertipu skenario sang jenderal. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso mengungkap, ada dua anggota DPR yang sempat ketipu skenario Verdi Sambo. Bahkan anggota DPR tersebut sampai mengirim pesan dan menghubungi Ketua IPW langsung demi membela Verdi Sambo. Sang anggota DPR ini sampai menyebut jika Verdi Sambo adalah korban dan dizalimi oleh ajudannya sendiri Brigadir J. Namun siapa sangka fakta terungkap justru Verdi Sambo lah yang menjadi dalang kematian Brigadir J. Tak hanya itu, Verdi Sambo juga ada di TKP saat Baradae diperintahnya untuk menghabisi Brigadir J. Sugeng mengatakan anggota DPR tersebut menghubunginya pada 12 Juli 2022. Awal serangan psikologis Verdi Sambo ke Baradae saat rekonstruksi pembunuhan Brigadir J besok. Barreskrim Polri akan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan Selasa 30 Agustus besok. Dalam rekonstruksi itu, 5 tersangka pembunuh Brigadir J akan dihadirkan bersama, yakni Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Ini artinya Baradae yang merupakan justice kolaborator dan dalam perlindungan LPSK mesti berhadapan dengan Verdi Sambo secara langsung. Seperti diketahui karena keterangan Baradae inilah terungkap bahwa otak pembunuhan berencana Brigadir J adalah ex-Kadif Propam Polri, Irjen Verdi Sambo. Menanggapi hal ini, pengacara keluarga Brigadir J Martin Lucas Simanjuntak mengatakan, untuk memberi rasa aman bagi Baradae, lebih baik para tersangka lain yang dihadirkan terutama Irjen Verdi Sambo, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf lebih baik diborgol saja kedua tangannya untuk supaya tidak adanya serang-serangan secara spontan, kata Martin dalam tayangan di TV One News Senin 29 Agustus. Namun kata Martin, yang paling krusial adalah serangan psikologis terhadap Baradae yang dikhawatirkan bisa mengganggu keterangannya yang disampaikan dalam BAP atau jalannya rekonstruksi. Namun kalau saya lihat yang paling krusial itu adalah serangan psikologi, yaitu tatapan mata, gestur. Nah ini yang harus diantisipasi. Bang Roni, kuasa hukum Baradae, pasti sudah sangat matang lah dengan hal seperti ini, katanya. Ketika terjadi kontak mata atau lainnya, Martin berharap ada blocking yang dilakukan tim kuasa hukum. Martin mengatakan potensi serangan psikologis dan fisik akan tetap ada terhadap Baradae. Karenanya Martin yakin tim kuasa hukum dan LPSK akan melakukan pembatasan untuk mengantisipasi potensi serangan fisik, terutama serangan psikologis. Sementara itu, kuasa hukum Baradae Roni Tahlapesi memastikan Baradae sudah siap menghadapi rekonstruksi dan konsisten bahwa ia tidak terlibat perencanaan. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Dedy Prasetyo mengatakan para tersangka pembunuhan berencana Brigadir J akan dipertemukan Selasa 30 Agustus dalam sebuah rekonstruksi yang digelar di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan. Para tersangka termasuk mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati akan mengikuti rekonstruksi. Dedy mengatakan rekonstruksi akan berlangsung di TKP pembunuhan di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Rekonstruksi bertujuan agar jaksa penuntut umum bisa mendapatkan gambaran lebih jelas soal kasus tersebut. Dengan demikian, berkas perkara dapat segera dinyatakan lengkap dan maju ke persidangan. Selain itu, rekonstruksi bertujuan untuk memperjelas konstruksi hukum kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Proses rekonstruksi itu sendiri bakal berlangsung tertutup dengan menghadirkan 5 tersangka, yakni Barada Richard Eliezer, Verdi Sambo, Bribka Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Selain para tersangka, polisi juga akan menghadirkan jaksa penuntut umum dan kuasa hukum tersangka. Dijadwalkan hadir juga Komnas HAM dan Kompolnas dalam rekonstruksi tersebut. Kehadiran Komnas HAM dan Kompolnas dalam rekonstruksi itu terkait transparansi dan objektivitas. Menurut Dedy, hal itu sesuai komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bahwa seluruh proses kasus pembunuhan Brigadir J harus menjaga transparansi dan objektivitas. Pantas heboh, Polwan nangis di sidang Verdi Sambo, Kompolnas ungkap kejadian asli di dalam. Sosok Polwan berbaret biru jadi sorotan dalam sidang kode etik Verdi Sambo. Seorang polisi wanita menjadi sorotan ketika hadir di sidang kode etik dan profesi Polri untuk mengadili Verdi Sambo.
Dilansir tribunwo.com, wanita tersebut tampak berkali-kali mengusap matanya seolah sedang menghapus air mata. Pihak Komisi Kepolisian Nasional yang juga ikut serta dalam sidang tersebut membeberkan suasana di ruangan. Sidang tersebut digelar di Gedung Transnational Crime Center Divisi Propam Mabes Polri Jakarta Kamis 25 Agustus. Acara tersebut digelar tertutup namun disiarkan secara bebas meski tanpa suara. Dalam sidang yang berlangsung sekira 18 jam tersebut, 15 anggota polisi dihadirkan sebagai saksi. Kemudian pimpinan sidang Komisaris Jenderal Ahmad Doviri menyatakan Ferdy Sambo telah resmi diberhentikan secara tidak hormat. Setelah membacakan pernyataan dan pengajuan banding, Ferdy Sambo pun berbaris bersama 2 orang penjaga keluar dari ruangan. Seperti diperlihatkan kanal YouTube Kompas TV Minggu